Jika kamu benar-benar ingin memahami karakter seorang wanita, bukan dari apa yang ia katakan, bukan dari apa yang ia janjikan, bukan dari apa yang ia tampilkan, maka fokuslah hanya pada dua hal. Dua perilaku sederhana, diam-diam, namun sangat mengungkapkan. Martin Luther King tidak pernah menggambarkan hubungan sebagai permainan kekuasaan. Baginya, karakter selalu terlihat dalam momen-momen biasa, ketika tidak ada yang menonton, ketika tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Dan apa yang akan kamu dengar di sini bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengontrol, bukan untuk mendominasi. Ini untuk membantu kamu melihat dengan jelas. Karena karakter tidak pernah benar-benar terlihat dari kata-kata. Karakter terlihat dari reaksi. Martin Luther King sering mengulangi satu gagasan penting. Sifat sejati seseorang terlihat dari cara ia memperlakukan orang lain, terutama ketika hal itu tidak memberinya keuntungan apapun. Banyak orang bisa terlihat menawan, tersenyum, dan penuh perhatian. Namun karakter tidak muncul ketika semuanya berjalan baik. Karakter muncul dalam momen-momen kecil, dalam detail, dalam situasi yang biasa. Dalam hubungan kita sering keliru karena terlalu mendengarkan kata-kata dan terlalu sedikit memperhatikan tindakan. Seorang wanita bisa mengatakan bahwa ia menghormati, bahwa ia mencintai, bahwa ia mengerti. Tetapi kebenaran tidak pernah terletak di sana. Luther King mengajak kita untuk melihat perilaku, bukan citra. Hal pertama yang perlu diperhatikan, bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang tidak memberinya manfaat. Jika kamu ingin memahami karakter seorang wanita, perhatikan bagaimana ia bersikap kepada orang-orang yang tidak bisa memberinya apa-apa. Orang asing, mereka yang lebih lemah, mereka yang berada di posisi lebih rendah. Pelayan, sopir, karyawan, orang-orang yang jarang diperhatikan. Apakah ia tetap sopan ketika tidak ada yang memaksanya? Apakah ia tetap sabar ketika tidak mendapatkan apapun? Apakah ia tetap manusiawi ketika tidak ada keuntungan sosial? Karakter tidak pernah terlihat dalam proses menarik perhatian. Karakter terlihat dalam cara memperlakukan mereka yang tidak bisa memberi apapun sebagai balasan. Luther King sangat percaya bahwa martabat manusia tidak bergantung pada status. Dan seseorang yang meremehkan orang lain tanpa alasan, pada akhirnya akan meremehkan orang yang hidup bersamanya. Saat ini, banyak orang menyamakan kepercayaan diri dengan kesombongan, kekuatan dengan kekerasan, kemandirian dengan sikap merendahkan. Padahal rasa hormat tidak pernah bersyarat. Jika seorang wanita bersikap baik hanya ketika ia dikagumi, didengarkan, dan dihargai, maka itu bukan kebaikan. Itu adalah strategi. Di awal hubungan, semuanya terasa mudah, lembut, dan terkendali. Tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apa yang terjadi ketika pasangannya tidak lagi berguna? Ketika ia lelah, ketika ia ragu, ketika ia tidak lagi tampil maksimal? Martin Luther King memandang cinta sebagai komitmen moral, bukan sekadar emosi sesaat. Karakter seorang wanita terlihat dari kemampuannya untuk tetap adil bahkan ketika ia tidak diuntungkan. Prinsip ini berlaku untuk kedua belah pihak. Namun saat ini banyak pria mengabaikan sinyal ini. Mereka menyamakan pesona dengan nilai, kehadiran dengan kesetiaan. Hal kedua yang perlu diperhatikan, bagaimana ia bereaksi ketika merasa kesal. Inilah mungkin poin yang paling mengungkapkan. Perhatikan seorang wanita ketika ia frustrasi, ketika ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, ketika ia terluka atau kecewa. Di sanalah topengnya jatuh. Apakah ia berkomunikasi atau justru menghukum dengan diam? Apakah ia berusaha memahami atau ingin menguasai secara emosional? Apakah ia tetap menghormati? Atau ia menjadi merendahkan, sinis, dan dingin? Luther King mengatakan bahwa kedewasaan moral diukur dari cara seseorang menangani konflik. Semua orang bisa penuh kasih ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi sangat sedikit yang mampu tetap adil ketika mereka kesal. Karakter terlihat dari cara seseorang mengelola frustrasi. Saat ini, banyak hubungan dibangun di atas emosi sesaat, perasaan, kegembiraan, dan perhatian. Namun karakter dibangun dalam jangka panjang. Seorang wanita bisa saja cerdas, menarik, dan pintar, tetapi tetap tidak stabil secara emosional dalam hubungan. Ini bukan penilaian, ini adalah pengamatan. Karakter bukan tentang nilai seseorang sebagai manusia, melainkan tentang stabilitas batin.
Martin Luther King menekankan satu hal penting, kemampuan untuk tetap selaras ketika emosi memuncak. Siapapun yang kehilangan rasa hormat saat konflik, pada akhirnya akan kehilangan hubungan itu sendiri. Dua tanda ini, bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang tidak memberinya manfaat, dan bagaimana ia bereaksi saat kesal, sudah menceritakan segalanya. Ini menunjukkan apakah seorang wanita mampu mencintai tanpa mengontrol, menghormati tanpa memanipulasi, dan tetap bermartabat tanpa merendahkan. Ini bukan standar kesempurnaan. Ini adalah standar kedewasaan. Luther King tidak mencari orang yang sempurna, ia mencari orang yang adil. Jika kamu menginginkan hubungan yang sehat, jangan cari seseorang yang menjanjikan dunia kepadamu. Carilah seseorang yang berperilaku baik ketika dunia tidak sedang memperhatikannya. Jangan cari kata-kata yang menenangkan. Carilah reaksi yang konsisten. Karakter tidak terlihat dalam pernyataan besar. Karakter terlihat dalam momen-momen kecil yang berulang. Dan seperti yang ditunjukkan Martin Luther King melalui hidupnya, kekuatan sejati bukan terletak pada kontrol, melainkan pada kemampuan untuk tetap adil, bahkan ketika itu sulit. Jika pemikiran ini berbicara kepadamu, luangkan waktu untuk mengamati tanpa menghakimi. Karena memahami karakter juga berarti belajar memilih dengan lebih baik dan mencintai dengan lebih baik.